Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa. Hari ini kami akan mempraktekkan coaching menggunakan alur tirta dengan saya sendiri, Zulkifli Absar, Indah Permaisari, Reski Anita Masrianti, dengan fasilitator Pak Makmur SE MPD dan pengajar praktik Ibu Anace Arwan Balanda SPD GR. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mamasa. Pada hari ini kami akan melaksanakan praktek coaching, yang mana hari ini saya berkesempatan untuk menjadi pengamat atau supervisor, dan Ibu, saya Reski Anita Masrianti sebagai coach. Ibu. perkenalkan nama saya Indah Permaisari, saya sebagai coaching. Baik, namun sebelum kita lanjutkan pelaksanaan coaching kita hari ini, saya berbincang-bincang sedikit dengan coach kita hari ini. Baik, Ibu Reski, hari ini Bu rencananya menjadi coach Ibu ya? Iya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya puji Tuhan kabar baik Pak. Luar biasa kelihatan dari mukanya Bu ya, selalu bersemangat. Iya Pak. Sebelum kita melaksanakan coaching kita Bu, ada beberapa hal sebagai pengamat yang boleh kita bincang-bincang dulu Bu. Yang pertama, sebenarnya pada praktek coaching ini kompetensi apa yang rencananya Bu Reski mau kembangkan? Dalam menjadi sebagai coach yang baik itu tentu kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, luar biasa Bu ya, semua kompetensi siap untuk dikembangkan. Iya. Dari keempat kompetensi tadi yang Ibu Reski sampaikan, yang mana satu kompetensi yang lebih menonjol yang akan Ibu Reski sampaikan? Kalau dari saya Pak yang lebih menonjol itu mungkin kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya. Ibu. Untuk dari kompetensi 4 tadi Bu, sebenarnya indikator yang boleh Ibu sampaikan nanti pada saat coachingnya apa Ibu ya? Tentu indikatornya yaitu saya bisa menjadi coach yang baik, tentunya dengan cara bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach bisa lebih mudah lagi menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Ya, luar biasa Bu ya. Kompetensi, 4 kompetensi dan 1 kompetensi yang boleh diangkat dan indikatornya sangat luar biasa untuk coaching kita hari ini. Baik Ibu Reski, saya persilahkan untuk melanjutkan sesi coachingnya kita bersama Ibu Indah selaku coachingnya. Silakan Bu. Oke Pak, terima kasih. Selamat sore Bu Indah. Selamat sore Bu Reski. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa Ibu. Ibu Reski bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan Bu, baik. Waduh, saya senang sekali ini Bu berjumpa dan bertemu, bercakap-cakap dengan Ibu hari ini. Ya. Jadi kira-kira apa kira-kira yang kita mau bicarakan ini hari ini? Begini Bu, sebenarnya saya ada sedikit permasalahan Bu di kelas di mana ada beberapa siswa saya yang menurut saya Bu mengalami penurunan karakter Bu. Jadi seperti itu. Oh, jadi yang ingin Ibu bicarakan hari ini ialah adanya siswa Ibu yang mengalami penurunan karakter. Ya, Seperti itu ya, Bu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari permasalahan yang Ibu hadapi hari ini?
Yang saya harapkan dari hari ini perbincangan kita, Bu, saya bisa menemukan solusi, kemudian saya bisa menemukan strategi, langkah-langkah ke depannya, bagaimana saya bisa menghadapi perilaku siswa saya ini, Bu. Dan saya harapkan saya bisa menemukan cara agar siswa saya ini karakternya mengalami perubahan, Bu, Oke, jadi yang Ibu ke inginkan arah yang dari lebih baik. oh, iya. Jadi yang Ibu inginkan dari perbincangan kita hari ini, Ibu ingin bisa menemukan solusi, menemukan kiat-kiat, metode-metode bagaimana cara mengatasi masalah yang masalah siswa yang Ibu hadapi ini. Ya, seperti itu, Bu. Dari pertanyaan saya ini, kira-kira bisa tidak Ibu menggambarkan bagaimana perilaku siswa saat dalam pembelajaran? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama kegiatan pembelajaran, peserta didik saya ini, saya katakan tadi mengalami penurunan karakter, Bu. Jadi, siswa saya ini, saya sekarang masuk di tahun kedua, saya mengajar mereka di kelas 11. Nah, waktu di kelas 10, pada waktu mereka menjadi murid baru, eh, memang saya lebih banyak menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Nah, karena alasan saya menganggap posisi teman itu lebih mudah bagi saya untuk mengenali, menggali seperti apa karakter, minat bakatnya, Bu. Jadi ada alasan saya kenapa saya menggunakan metode posisi kontrol teman. Nah, di tahun yang kedua ini, eh, kurang lebih sekitar 2 bulan pembelajaran, saya mengamati ada perubahan karakter di mana saya melihat murid-murid saya ini kurang menghargai saya. Dikarenakan mungkin mereka terbawa dari kelas 10 menganggap bahwa mereka dengan gurunya atau mereka dengan saya itu tidak ada gap, sehingga saya merasa di posisi saya ini saya seperti kurang dihargai lagi oleh mereka, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Oh, jadi dari hasil pengamatan Ibu terhadap siswa Ibu tersebut, dari Ibu menerapkan posisi kontrol, posisi teman mulai dari kelas 10 sampai kepada kelas 11 yang Ibu ajar saat ini. Jadi Ibu merasa bahwa eh, anak-anak atau siswa-siswa Ibu ada yang sudah mulai kurang penghargaannya kepada Ibu. Iya. Oke, baik Bu. Jadi selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Jadi di kelas 11 ini kurang lebih sekitar 2 bulan, tentu saya mengambil beberapa tindakan, salah satunya saya mulai membuat keyakinan kelas, Bu. Saya mulai membuat keyakinan kelas di mana saya memberikan sticky note kepada murid-murid saya, tujuannya untuk mereka menuliskan kira-kira hal-hal apa yang bisa mereka lakukan dan nantinya akan disepakati untuk dijadikan patokan di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di dalamnya ini jikalau nanti memang terdapat nilai menghargai orang lain, nah itu akan nantinya akan dituliskan dan kemudian akan mereka sepakati untuk selanjutnya tentu akan diaplikasikan di dalam aktivitas pembelajaran mereka setiap harinya di kelas. Wah, luar biasa sekali Ibu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan ini yaitu berusaha membuat keyakinan-keyakinan kelas yang bisa disepakati bersama di dalam kelas ini agar kelas yang Ibu ajar ini lebih bisa menghargai orang lain. Oke, jadi kalau kita berbicara dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu kira-kira skala berapa efektif usaha yang Ibu telah lakukan ini? Kalau saya boleh mengukur dari skala 1 sampai 10, saya merasa saya masih dalam posisi skala 6 karena memang
yang saya lakukan ini memang belum terlalu maksimal. Nah, di kemudian hari saya tentu akan menambah lagi rencana-rencana aksi selanjutnya. Eh, saya terpikir Bu, saya akan melakukan selain tadi membuat keyakinan kelas, saya akan melakukan kalau memang ada yang bermasalah lagi selanjutnya adalah menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu, Bu. Oke, jadi Ibu merasa bahwa saat ini Ibu masih berada pada skala 6 ya? Ya, Ya, seperti itu. jadi harapan Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira skala berapa yang Ibu ingin capai pada coaching ini? Tentunya setelah melakukan aktivitas coaching dan akan saya terapkan juga di pembelajaran saya, yang saya harapkan tentu siswa saya ini termasuk saya ya bisa mencapai ya skala 8 sampai 9 Bu. Itu harapan saya Bu. Oke, baik. Jadi Ibu berharap pada sesi coaching kali ini Ibu bisa mencapai skala 8 sampai 9 ya, Bu? Ya, siap. Oke. Jadi dalam rangka mencapai skala 8 sampai 9 yang Ibu sudah katakan tadi, ada tidak yang Ibu pikirkan sesuatu hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan? Oke, baik. Terima kasih Bu. Jadi seperti yang tadi saya ungkapkan, memang sudah ada beberapa rencana saya Bu. Yang pertama tentu membuat keyakinan kelas yang di dalamnya ada nilai positif yaitu menghargai orang lain. Kemudian jikalaupun misalnya ada kendala yang saya hadapi, tentu saya akan selesaikan dengan teknik segitiga restitusi. Dan saya juga akan melakukan komunikasi yang intens dengan wali kelas di kelas 11 IPA 2 Bu. Jadi saya akan berupaya menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan wali kelasnya. Jadi wali kelasnya ini sebagai apa ya Bu namanya orang tua mereka juga di dalam sekolah. Jadi bisa selalu memantau dan memberi motivasi juga kepada mereka. Seperti itu Wah, Bu. luar biasa Bu. Jadi langkah-langkah yang Ibu mau lakukan ini ke depannya itu benar-benar luar biasa. Jadi bisa menerapkan segitiga restitusi, kemudian mau bekerja sama dengan wali kelasnya. Oke, oke. Jadi dalam rangka mencapai skala yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira ada tidak hal lain yang terpikirkan oleh Ibu yang ingin Ibu lakukan? Oke, jadi seperti yang tadi saya ungkapkan ya, Bu, jadi saya akan membuat keyakinan kelas, saya akan menerapkan segitiga restitusi. Eh, yang paling terfikir lagi saat ini di saya adalah saya tentu akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, Bu. Saya rasa menurut saya itu yang paling penting saat ini. Jadi konsisten dalam menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer di dalam kelas. Jadi saya akan menggantikan yang tahun kemarin Bu saya menjadi posisi kontrol teman, saya sekarang ini harus konsisten dalam penerapan posisi guru sebagai manajer. Wah, luar biasa sekali, Ibu. Jadi langkah-langkah yang sudah yang Ibu mau lakukan ini begitu sangat luar biasa. Jadi selain menerapkan keyakinan kelas, segitiga restitusi, juga Ibu mau menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Oke, dari langkah-langkah yang Ibu sudah sebutkan tadi, kira-kira mana yang paling mungkin untuk Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Baik, terima kasih Bu. Jadi yang mungkin akan saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah konsisten dalam menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer Bu. Oke, jadi kira-kira kapan kira-kira waktunya Ibu bisa melakukan ini? Secepatnya Bu. Jadi karena kimia nantinya akan mulai lagi di hari Senin di minggu depan, ya insya Allah saya akan mulai hari Senin Bu. Oke, luar biasa ya Ibu. Jadi semangat. Jadi minggu ini sudah mulai merencanakan rencana aksinya. Ya, Bu, terima kasih. Oke, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu? Tentunya Bu yang bisa membantu saya ya yang pertama adalah warga kelas 11 IPA 2. Tentu bersama saya.
dalam menjalankan rencana-rencana yang kami susun, dan tidak lupa juga peranan dari wali kelas dari kelas 11 IPA 2 ini. Jadi nanti juga saya akan meminta bantuan dari wali kelasnya untuk memantau dan memotivasi siswa-siswanya. eh, Mudah-mudahan secepatnya kita bisa melihat perubahan yang positif dari karakter kelas 11 IPA 2 ini, Bu. Oke, jadi yang bisa membantu Ibu warga kelas 11, kemudian wali kelasnya, dan semoga dari bantuan-bantuan mereka ini Ibu bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Ibu. Jadi saya harap ke depannya Ibu bisa merencanakan apa yang bisa Ibu rencanakan dengan baik, dengan lancar. Uh, Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan atau apa yang Ibu bisa dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Jadi terima kasih, Bu. Jadi luar biasa sekali yang saya dapatkan dari perbincangan kita hari ini. Yang bisa saya simpulkan adalah permasalahan dari siswa kelas 11 IPA 2, di mana ada beberapa siswa yang mengalami penurunan karakter, mereka kurang menghargai saya sebagai guru, dan puji Tuhan saya bisa menemukan solusi, langkah dan strategi yang dapat saya ambil, Bu. Yaitu ya tentunya membuat keyakinan kelas, kemudian apa ini, Bu, melakukan segitiga restitusi. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan wali kelas 11 IPA 2, dan yang paling penting saya akan mengubah posisi kontrol saya sebagai teman menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer di kelas. Seperti itu, Bu. Oke, Bu. Jadi kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya luar biasa, bahagia. Saya sangat gembira, Bu, karena saya bisa berbagi apa yang menjadi permasalahan saya, dan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya ini, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi saya juga sangat senang Ibu bisa berinteraksi langsung dengan Ibu, berbicara langsung dengan Ibu saat ini. Dan saya juga sangat tertarik mendengarkan apa yang sudah Ibu sampaikan kepada saya hari ini. Jadi bagaimana Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi ketika kita bertemu di pertemuan berikutnya, saya harap Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu sudah lakukan, dan itu semua bisa tercapai dengan baik. Amin, amin. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini, Ibu. Terima kasih, Bu Reski. Sama-sama. Ya, luar biasa kegiatan coaching kita hari ini, Bapak Ibu ya. Ibu guru 2. Yang mana Ibu Reski sebagai coach dan Ibu Indah sebagai coaching. Luar biasa. Sebelum mungkin kita akhiri kegiatan coaching kita hari ini, Ibu, yang tadi pada saat pelaksanaan coaching, kompetensi apa yang Ibu Reski sebagai coach sudah laksanakan tadi? Oke, jadi yang saya sudah lakukan sebagai seorang coach itu yaitu menerapkan bagaimana menerapkan membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di sini, yaitu bagaimana cara saya untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach yang dihadapi itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Iya, sangat luar biasa, Bu ya. Ya, saya sebagai pengamat tadi itu juga yang saya lihat pada saat proses coaching yang Ibu Reski dan Ibu Ida laksanakan. Saya betul-betul melihat dinamika coaching yang luar biasa, yang mana pada saat proses coachingnya Ibu Reski sebagai coach sudah menggunakan alur tirta pada proses coachingnya. Yang pertama itu mungkin yang tujuan telah Ibu Reski gali pada saat langkah awalnya. Terus selanjutnya identifikasi masalah telah Ibu Reski juga ulik dari coachingnya. Dan selanjutnya lepas dari identifikasi masalah, Ibu Reski
memberikan reaksi, memberikan aksi nyata yang akan dilakukan coach dalam hal ini Ibu Indah. Dan yang terakhir tadi, tanggung jawab yang diminta dari Ibu Reski sebagai selaku coach ke Ibu Indah, bagaimana Ibu Indah berkolaborasi nantinya pada saat selesai coachingnya dan waktu yang secepatnya pelaksanaan implementasi dari coaching ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin hari ini sekian praktek coaching kita, yang mana tadi saya sendiri Zulkifli Absar sebagai pengamatnya dan saya Reski Anita Masrianti sebagai coach. iya, dan Dan saya Ibu Indah Permaisari sebagai coach. salam bahagia dari kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mamasa. Sukses terus dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu guru hebat. Izinkan kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mamasa untuk melakukan praktek coaching alur Tirta. Oke. Perkenalkan, saya Reski Anita Masrianti sebagai pengamat dan Saya Indah Permaisari sebagai coach. Saya Zulkifli Absar sebagai coach. Oke, dan sebelum melaksanakan praktek coaching hari ini, saya akan berbincang bersama dengan Ibu Indah sebagai coach. Halo Bu Indah, apa kabarnya hari ini? Halo Bu Reski, puji Tuhan luar biasa Ibu. Oke, jadi sebelum melaksanakan praktik coaching, kita akan berbincang-bincang dulu hari ini ya. Siap Bu. Oke, jadi ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, makasih Bu. Jadi dari 4 kompetensi inti coaching, yaitu dimulai dari kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, kemudian menggali pertanyaan berbobot, dan yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Saya rasa di dalam praktek coach saat ini saya akan lebih mengulas tentang kompetensi coach, yaitu mendengarkan dengan aktif Bu. Wah, luar biasa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Jadi Ibu ingin lebih spesifik lagi mengembangkan coach mendengarkan dengan aktif. Ya. Oke. Jadi dari keempat kompetensi yang Ibu sudah pilih tadi, kira-kira apa indikator pencapaian atau tujuan yang dari pengembangan yang ingin Ibu miliki? Jadi indikator dari kompetensi coach yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, adalah di mana saya mampu mendengarkan coach dengan baik, dengan seksama, dan dari apa yang disampaikan oleh coach saya bisa menemukan kata-kata inti, dan selanjutnya apa yang sudah disampaikan oleh coach tentu saya bisa mengulangi dengan menggunakan kalimat sendiri, seperti itu Bu. Oke, luar biasa ya Ibu. Jadi indikator ini akan tercapai ketika Ibu bisa mendengarkan dengan aktif dan mampu membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Oke, nah sekarang silahkan Ibu melakukan coaching bersama dengan coach dan saya akan mengamati prosesnya. Silahkan Ibu. Baik, makasih Bu. Baik, selamat sore Pak Sul. Apa kabarnya Pak? Selamat sore Bu Indah. Ya, alhamdulillah seperti yang kelihatan hari ini sehat dan selalu berupaya untuk sehat Bu Indah. Alhamdulillah ya Pak Sul, senang sekali kita bisa bertemu, bisa bercakap-cakap hari ini. Kira-kira ada yang Bapak mau sampaikan? Iya, nah ini Bu Indah. Ini prosesnya sebenarnya hampir setiap tahun saya alami, dan tahun ini ternyata berulang lagi. Ada salah seorang siswa yang mana
dia pada saat mengumpulkan tugas kurang disiplin mengumpulkan tugasnya. Ya, terkadang dia kumpul, terkadang ya yang malah lebih seringnya tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan ke teman-temannya. Oke, jadi Bapak di dalam perbincangan kita ini ingin menyampaikan permasalahan yang Bapak alami di dalam kelas, di mana ada peserta didik Bapak atau siswa Bapak yang tidak disiplin di dalam mengumpulkan tugas ya Pak? Betul sekali Bu Ida. Oke, baik Pak. Jadi kira-kira Pak, apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Harapan saya setelah perbincangan kita hari ini bersama Ibu Indah, betul-betul nantinya siswa saya yang tadi kurang disiplin ini boleh merubah sikapnya dan secara sadar nantinya dia akan lebih disiplin lagi dalam pengumpulan tugas. Bu Indah. Oke, ya luar biasa ya Pak. Jadi yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini, Bapak menemukan solusi dari permasalahan Bapak ya. Betul-betul Bu Indah. Oke, jadi baik Pak Sul, pertanyaan saya sebenarnya bagaimana gambaran keadaan murid Bapak saat ini? Apa yang dilakukan oleh murid Bapak di dalam kegiatan pembelajaran sehingga menurut Bapak itu merupakan suatu masalah, Pak? Kalau yang saya perhatikan selama saya melaksanakan proses pembelajaran, sebenarnya baik-baik saja Bu Indah. Oke. Dia mendengarkan apa yang saya sampaikan, mencatat apa yang saya diktekan dan sebagainya. Tapi pada saat pengumpulan tugas, ini yang menjadi aneh buat saya. Ya. Justru dialah yang salah satunya siswa kurang disiplin dalam pengumpulan tugas seperti Ya. itu. Oke, jadi Bapak mengalami permasalahan di mana peserta didik Bapak secara fisik aktif di dalam kegiatan Ya. pembelajaran di kelas. Tetapi pada saat pemberian tagihan tugas, siswa tersebut tidak mengumpulkan atau terlambat ya Pak dalam mengumpulkan. Kadang terlambat dan kadang sama sekali tidak mengumpulkan. Oke, Iya. oke, baik Pak. Oke, baik. Jadi apa yang selama ini Pak Sul sudah lakukan di dalam mengatasi permasalahan ini? Kalau yang saya lakukan selama muncul proses ini, kurang disiplinnya siswa, yang pertama bagaimana saya melakukan pendekatan secara personal dengan siswa tersebut. Ya. Dan sebenarnya di awal pembelajaran kami menyusun sebuah keyakinan kelas yang mana kami catat di sticky note dan semua siswa mencatat apa harapan dan apa keyakinan kelas yang akan dia capai dalam semester pembelajaran ini. Dan memang salah satu dari hasil keyakinan kelas kami itu ada disiplin dari semua ranah, baik itu disiplin dalam proses pembelajaran, rajin masuk, tepat waktu dalam masuk di kelas, dan yang tadi dia betul-betul disiplin dalam pengumpulan tugas. Oke. Jadi menurut Bapak yang Bapak sudah lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bapak melakukan pendekatan secara personal kepada betul. siswa tersebut. Kemudian Bapak juga menerapkan pembuatan keyakinan kelas yang di dalamnya terdapat nilai luhur yaitu kedisiplinan diri ya Pak. Kedisiplinan diri, Ya. betul. Oke, baik Pak. Nah, dari skala 1 sampai 10 Pak, menurut Bapak seberapa efektif usaha yang Bapak sudah lakukan selama ini? Sampai saat ini yang saya lihat, yang saya amati dalam proses pembelajaran kami, dari skala 1 sampai 10, saya berada di skala 6. Artinya saya sepertinya belum terlalu berhasil dalam hal ini. Terkadang siswanya aktif dalam pengumpulan dan lebih banyak tidak disiplin dalam pengumpulan tugas. Oke, baik. Jadi saat ini dari apa yang Bapak sudah lakukan, Bapak merasa bahwa Bapak masih berada di skala 6 ya Pak? Iya, skala 6, betul. Oke, jadi baik Pak. Harapan Bapak, kalau kita berbicara skala lagi nih Pak, dari skala 1 sampai 10, harapan Bapak dari skala berapa Bapak berada setelah Bapak melakukan kegiatan coaching ini Pak? Yang saya harapkan setelah kegiatan coaching ini, yang tadinya saya berada di skala 6, harapan saya setelah coaching ini, saya boleh berada di angka 6 terbalik atau 9. Itu harapan saya, Bu Indah. Iya. Oke, baik. Jadi Bapak berharap bisa mencapai skala 9 ya Pak? Siap, berharap untuk mencapai skala 9. Amin. Kita doakan. Baik Pak, jadi dalam rangka mencapai skala 9 tersebut Pak, ada tidak yang Bapak pikirkan
kira-kira Bapak ke depannya ini mau melakukan seperti apa, Pak? Langkah Bapak seperti apa ke depannya? Ya, langkah yang terpikirkan sekarang setelah dalam pembicaraan coaching ini ya tentunya yang pertama tadi tetap saya akan melakukan pendekatan secara personal ke anak tersebut dan selanjutnya ya mencari informasi dari orang tuanya karena biar bagaimanapun orang tua lah yang sebenarnya lebih berperan aktif di sini. Terus selanjutnya ya memanfaatkan rekan sejawat atau guru yang mungkin pernah membimbing anak tersebut, mungkin pernah ada pembelajarannya juga di kelasnya anak tersebut dan ya pastinya saya akan lebih meningkatkan bisa jadi kesalahannya ada dalam diri saya. Saya akan meningkatkan teknik atau metode pembelajaran saya di kelas. Ya. Oke, luar biasa ya Pak. Langkah-langkah yang Bapak sudah utarakan, yang Bapak mau lakukan ke depannya. Yang pertama tadi Bapak katakan Bapak mau melakukan identifikasi lagi secara personal. Artinya Bapak mau lebih lagi intensif dalam pendekatan personal. Iya. Kemudian Bapak juga akan melakukan pendekatan komunikasi terhadap orang tuanya, mencari tahu anak tersebut. Kemudian Bapak juga mau berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Iya. untuk mencari tahu seperti apa siswa ini di kelas-kelas sebelumnya. Iya. Kemudian jika memang diperlukan Bapak akan mengubah metode mengajar yang Metode Bapak sudah mengajar lakukan saya. saat Betul, ini. betul. Oke. Nah, baik Pak. Dari kelima langkah yang Bapak sudah sampaikan ini, kira-kira Pak, langkah mana yang kemungkinan dalam waktu dekat ini Bapak sudah bisa realisasikan? Yang dari 4 langkah tadi yang saya sampaikan Ya, yang 4 akan langkah, Pak. ya yang akan saya langsung laksanakan itu yang menanyakan pada rekan sejawat. Itu yang langsung Oke. saya akan cari tahu, mengulik dari informasi rekan Oke. sejawat. Iya. Jadi langkah awal yang menurut Bapak itu urgent Iya. dan Bapak akan lakukan adalah berkolaborasi, menanyakan informasi, menggali informasi dari rekan-rekan sejawat guru. Betul, Oke, betul. baik Pak. Nah, kira-kira Pak, kapan Pak Sul bisa melakukan hal ini Pak? Kebetulan besok sepertinya besok lusa ada jam saya di kelas anak tersebut. Ya mungkin besok saya langsung ketemu dengan rekan sejawat guru yang sudah pernah mengajar di kelas Ananda tersebut. Oke, luar biasa Pak Sul, semangat ya Pak. Siap, Bu. Karena minggu ini ya Pak sudah mau melakukan aksinya Iya. atau rencananya. Iya, Bu. Oke, kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak dalam Bapak ini mewujudkan komitmen yang Bapak sudah buat ini? Ya tentunya yang akan berperan aktif atau yang akan membantu saya Ya, pastinya rekan sejawat. oke. Rekan sejawat yang akan saya ajak berkolaborasi Ya. dalam mengentaskan permasalahan ini, Bu. Ya. Oke, jadi eh, yang Bapak sampaikan itu sangat luar biasa. Banyak bantuan yang bisa membantu Bapak dalam mewujudkan komitmen Bapak. Salah satunya adalah orang tua, kemudian rekan-rekan guru juga ya Pak. Betul, Bu. Baik Pak Sul, saya Iya. berharap ke depannya apa yang Bapak sudah rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak bisa simpulkan atau apa yang bisa Bapak dapatkan dari perbincangan kita sore hari ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Bunda. Terlalu banyak yang saya dapatkan sesi kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Dari Ya. permasalahan saya tentang siswa saya yang kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas. Ya, strategi atau pendekatan yang saya lakukan itu yang tadi yang pertama itu ya pastinya identifikasi secara personal. Oke. Terus selanjutnya ya, mencari informasi dari orang tua siswa. Ya. Yang ketiga itu bagaimana berkolaborasi dengan rekan sejawat dan yang terakhir mengubah teknik pembelajaran saya atau metode pembelajaran saya di kelas. Oke, luar biasa Pak. Saya doakan Pak, semoga yang sudah Bapak rencanakan ini Bapak bisa laksanakan dengan baik dan nantinya Bapak bisa mendapatkan hasil yang positif, perubahan kedisiplinan dari siswa Bapak itu akan terlihat dengan sangat nyata. Amin. Ya, bagaimana perasaannya Bapak setelah coaching hari ini, Pak? Sangat
segar, Bu. Sangat membangkitkan semangat saya kembali sebagai seorang guru. Luar biasa Pak. Oke Pak Sul, masih ada Pak yang perlu Bapak sampaikan? Mungkin hari ini cukup, Bu. Nanti Iya. kedepannya ketika mungkin ada permasalahan yang saya temui di lapangan, Ya. pasti akan saya kembali menemui Ibu Indah. Oke, siap Pak. Jangan sungkan ya Pak. Siap, Bu. Saya Iya. harapkan di kegiatan atau pertemuan kita selanjutnya Bapak bisa menceritakan refleksi pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Iya. Ya, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi permasalahan. Siap. Seperti itu Pak. Iya. Baik, Iya. terima kasih Pak Terima Sul. kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Sukses selalu Pak. Siap. Sehat-sehat Pak. Tetap semangat dalam belajar, dalam mengajar juga Pak. Siap. Ya. Terima kasih, Bu. Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke Bu Indah, jadi tadi saya sudah mengamati bagaimana proses coaching yang sudah Ibu Indah lakukan, di mana Ibu Indah sebagai coach dan Pak Zul sebagai coach. Ya, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada siap, Ibu Bu. Indah. Oke, yang pertama itu kira-kira kompetensi apa yang sudah Ibu Indah lakukan sebagai seorang coach? Oke, jadi dari kompetensi yang ada sebagai seorang coach, di mana yang pertama itu terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian menggali pertanyaan berbobot, dan yang keempat mendengarkan rasa. Dari sesi latihan coaching hari ini, saya memang lebih menitik beratkan kepada bagaimana peran seorang coach sebagai pendengar yang mampu mendengar secara aktif, Bu. Oke, ya luar biasa Bu. Jadi saya juga sebagai pengamat tadi melihat bagaimana dinamika coaching sehingga Ibu Indah dapat menjalankan perannya sebagai seorang coach yang mampu menggunakan alur tirta, di mana dalam alur tirta tersebut Ibu Indah sudah melaksanakan tujuan yang ingin dicapai, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang sudah dikemukakan oleh coach, juga sudah bagaimana Ibu Indah sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa mengarahkan coach merencanakan rencana-rencana aksinya, dan juga tentu di situ ada tanggung jawab yang sudah disampaikan oleh coach tersebut. Ya. Oke, jadi semoga apa yang kita sudah lakukan hari ini bisa kita lakukan dengan baik, dan kita bersyukur bahwa kita sudah bisa sampai pada tahap ini. Jadi saya sebagai pengamat, Reski Anita Masrianti dan Ibu Indah sebagai coach dan Pak Sul sebagai coach, demikianlah hasil coaching kami hari ini, dan semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua sebagai calon guru penggerak, dan tentunya sebagai guru penggerak di masa depan. Dan salam bahagia Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Izinkan kami calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Sulawesi Barat untuk mempraktekkan coaching dengan menggunakan alur tirta. Perkenalkan, nama saya Indah Permaisari, saya sebagai pengamat, rekan saya Zulkifli Absar sebagai coach, dan rekan saya Reski Anita Masrianti sebagai coach. Baik Bapak Ibu guru hebat, berikut ini teknik coaching yang akan kami lakukan. Selamat menyaksikan. Oke. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Selamat sore, Bu. Ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan proses latihan coaching. Perkenalkan, saya di sini mengambil posisi sebagai pengamat, dan rekan saya Pak Sul sebagai coach dan Ibu Reski sebagai coach. Oke.
Sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, izinkan saya untuk melakukan bincang-bincang bersama Bapak Ibu guru hebat. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sehat Bapak Ibu? Sehat. Puji Tuhan, luar biasa ya Bu. Oke, saya ingin bertanya kepada coach ya. Iya. Yang akan Bapak yang akan Bapak kembangkan dari kompetensi sebagai seorang coach pada sesi praktik coach hari ini itu apa Pak? Baik, terima kasih Bu Indah. Untuk saya hari ini sebagai coach, saya akan mengembangkan ada 4 kompetensi yang akan saya coba kembangkan. Oke. Yang mana yang pertama itu kehadiran penuh, terus selanjutnya yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir kompetensi yang terakhir itu mendengarkan dengan rasa. Baik, luar biasa ya Pak, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di sesi praktik ini. Nah, dari keempat kompetensi yang sudah Bapak sebutkan ini, kompetensi inti coaching, bagian kompetensi mana yang menurut Bapak akan Bapak kembangkan secara spesifik? Kalau dari 4 kompetensi coaching tadi Bu, sebenarnya semuanya boleh dikembangkan. Cuma yang paling menonjol yang akan saya coba kembangkan di coaching hari ini itu pada poin kedua, yaitu mendengarkan dengan aktif. Oke, baik. Jadi Bapak lebih menekankan kepada kompetensi bagaimana mendengarkan coaching dengan aktif ya, Ya, atau betul. mendengarkan dengan aktif. Nah, kira-kira Pak, apa indikator yang menunjukkan bahwa kompetensi ini Bapak sudah dapat capai dengan baik? Kalau dari sisi indikator, bagaimana saya sebagai coach mendengarkan dengan seksama, dengan aktif dari si coach, guna nantinya dapat menarik satu buah benang merah yang dapat menemukan solusi dari coach saya, Bu. Oke, luar biasa ya, Iya. Pak. Jadi Bapak merasa apabila Bapak berhasil menarik benang merah atau kata kunci dari apa yang sudah dikemukakan oleh Koci, itu merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan Iya. dari kompetensi tersebut ya, Pak. Iya, betul, Bu. Oke, baik. Saya persilahkan Pak Sul dan Ibu Reski, silahkan memulai kegiatan coachingnya. Baik, Silakan. terima kasih, Bu. Baik, Bu Reski, selamat sore. Selamat sore Pak Sul. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat Pak. Iya, kelihatan kok dari mukanya, Bu. Ya, sangat segar, sehat betul. Hari ini kita bertemu untuk bercakap-cakap pada, mungkin ada yang mau disampaikan dari Ibu Reski tentang kendala atau perjalanannya Ibu Reski sebagai guru. Iya Pak, jadi yang saya mau sampaikan hari ini itu tentang persoalan yang saya hadapi di sekolah sehari-hari. Jadi yang mana salah satu kelas yang saya ajar itu di dalamnya ada salah satu siswa yang kurang berminat Pak dalam pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran yang saya ajarkan yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi siswa ini kurang berminat dalam hal pelajaran bahasa Inggris, Pak. Oh ya, begitu Bu. Ya, jadi salah satu kelasnya Ibu Reski yang Ibu Reski ampu, ada siswa yang kurang minat dengan pembelajaran bahasa Inggris, Bu ya. Iya. Oh iya. Jadi dari pertemuan kita hari ini Bu Reski mungkin ada solusi yang permasalahan yang akan tujuannya kita untuk pertemuan hari ini. Iya Pak. Jadi harapan saya dalam pertemuan kita hari ini saya itu bisa menemukan solusi, bisa menemukan strategi-strategi bagaimana agar siswa saya ini bisa memiliki semangat lagi dalam belajar bahasa Inggris. Iya betul Bu. Menemukan solusi dalam pembelajaran bahasa Inggris Bu ya. Iya, Pak. Ibu Reski kira-kira boleh sedikit menceritakan ke saya tentang gambaran di kelas Ibu Reski seperti apa sebenarnya? Iya Pak. Jadi yang saya amati ketika saya di dalam kelas melaksanakan proses pembelajaran, siswa yang saya maksud tersebut ini tidak mau memperhatikan ketika saya menjelaskan. Selain itu, dia juga tidak mau mengerjakan tugas-tugas bahasa Inggris yang saya berikan, Pak. Oh
berarti siswanya Ibu ini betul-betul kurang aktif di kelas, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengerjakan tugas yang Ibu Reski Iya, Pak, sampaikan, Bu ya. seperti itu, Pak. Iya. Baik Ibu, jadi selama ini yang Ibu Reski lakukan untuk mengatasi hal tersebut bagaimana, Bu ya? Jadi selama ini, Pak, Ya. saya sudah melakukan beberapa cara. Yang pertama itu saya melakukan pendekatan personal. Jadi saya berbicara secara langsung dengan siswa yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yang saya sudah lakukan yaitu saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih banyak memperhatikan siswa tersebut. Berarti selama ini langkah yang Ibu lakukan mengidentifikasi siswanya dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira Bu dari skala 1 sampai 10 pencapaian yang telah Ibu Reski rasakan berada di skala mana, Bu? Kalau berbicara skala, Pak, saya merasa saya masih ada pada skala 6. Skala 6, Bu ya. Iya, karena siswa saya ini terkadang dia baik, namun masih terkadang juga dia masih acuh, masih cuek terhadap mata pelajaran yang saya ajarkan ini. Iya, ya begitulah Bu. Siswa kita masing-masing berbeda, Bu ya, apalagi di pembelajaran bahasa Inggris. Iya, Pak. Kira-kira Bu dari kegiatan kita hari ini, kegiatan coaching yang kita laksanakan hari ini, tadi Ibu Reski sudah melakukan pengembangan pembelajaran berada di skala 6. Kira-kira dari pertemuan kita ini Bu, kembali lagi dari skala 1 sampai 10, harapan dari kegiatan kita bagaimana, Bu? Berada di skala mana? Tentunya saya dalam proses coaching hari ini, Pak, saya sangat mengharapkan berada pada skala 9, supaya siswa saya ini bisa benar-benar semangatnya benar-benar bangkit untuk belajar dalam bahasa Inggris. Betul, Bu. Jadi tidak kendur lagi, Pak. Betul, Bu. Ya, itulah kita seorang guru ya, bagaimana sesering mungkin untuk meningkatkan kompetensi kita, Bu ya. Iya, luar biasa, Bu. Dari skala 6, mudah-mudahan setelah pembicaraan kita boleh meningkat ke skala 9, Bu. Iya. Baik, Ibu Reski, dalam rangka pencapaian yang tadi skala 9 ini, kira-kira ada strategi atau pendekatan yang saat ini terpikirkan dari benak Ibu Reski untuk dilakukan? Iya, Pak. Jadi strategi selain yang sudah saya katakan tadi, melakukan pendekatan personal, kemudian juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mungkin lagi saya lakukan yaitu meminta bantuan kepada rekan sejawat. Mungkin dalam hal ini yang paling dekat ialah wali kelasnya, karena dialah yang paling mengenal benar karakteristik dari peserta didik ini. Kemudian selain itu juga mungkin saya bisa menggunakan ice breaking dalam pembelajaran yang bisa memotivasi siswa tersebut dalam belajar. Luar biasa, Bu ya. Selain tadi pengembangan yang Ibu lakukan dari identifikasi personal dari siswanya sendiri, kemudian ditambah dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan rencananya Ibu Reski menambahkan satu berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu ya. Oke, baik Bu Reski, sangat luar biasa ke ininya Ibu Reski. Selanjutnya Bu, dari langkah yang tadi atau strategi yang Ibu Reski rencanakan, ada tidak langkah yang betul-betul segera Ibu Reski laksanakan dengan cepat? Yang paling segera yang akan saya lakukan rencananya, Pak, itu saya akan menyusun ice breaking yang tepat untuk membangkitkan semangat siswa, dan selain itu juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, dalam hal ini wali kelasnya, Pak. Wali kelas, ya, luar biasa Bu ya. Ya. Dari sisi komitmennya Ibu, mungkin ada rekan Ibu yang akan berkomitmen penuh pada kegiatan yang akan Ibu laksanakan. Iya, Pak. Jadi rekan yang maksudnya bisa membantu saya dalam hal proses ini. Kolaborasi lah, Bu. Iya, proses kolaborasi ini. Jadi selain yang saya sebutkan tadi, wali kelas, saya mungkin juga bisa berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lainnya, Pak. Luar biasa Bu ya. Kira-kira Bu Reski, dari tadi kita berbicara tentang pembelajaran yang Ibu Reski lakukan di kelas, dan upaya peningkatan pembelajaran yang Ibu Reski laksanakan. Ini
pembicaraan kita ada yang boleh Ibu Reski simpulkan dari apa yang telah kita bicarakan hari ini, Bu? Iya Pak, jadi saya sangat senang sekali bisa bercerita begitu banyak dengan Bapak, dan dari apa yang sudah kita lakukan hari ini itu saya menjadi bisa mendapatkan solusi Pak, tentang bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya, terlebih khusus dalam pembelajaran bahasa Inggris ini Pak. Luar biasa, Bu. Tetap semangat dalam Iya. melaksanakan tugas, Bu. Ya. Oke, baik Bu Reski, mungkin ke depannya ketika kita bertemu lagi boleh menceritakan kembali bagaimana perubahan yang Ibu Reski rasakan Pak. setelah kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini boleh bermanfaat buat diri saya dan utamanya buat Ibu Reski Amin, Pak. untuk pengembangan ke depannya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi dan selamat sore, Bu. Ya, Makasih, Bu. terima kasih. Baik, itu tadi percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Luar biasa sekali ya, Ya. Pak Sul, Ibu Reski sebagai coach dan sebagai coachee. Tadi di sesi percakapan ini saya sebagai pengamat sudah melihat masing-masing dari coach mengeluarkan kemampuannya dalam mengembangkan kompetensi inti dari seorang coach atau kompetensi inti dari coaching. Dan saya melihat juga Ibu Reski sebagai coachee bisa mengungkapkan permasalahannya dengan runut dan sistematis, dan saya lihat muaranya memang Ibu Reski sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang Ibu Reski alami di dalam kelas. Nah, seperti itu ya, Bapak Ya, Ibu. betul, Bu. Oke, baik. Saya mau beralih dulu kepada Pak Sul sebagai coach. Iya, Tadi menurut penyampaian Bapak sebelum kita melakukan coaching, apa kompetensi yang ingin Bapak gali secara spesifik dari percakapan tadi? Kalau dari percakapan kami tadi, Bu, sebenarnya dari semua kompetensi saya pikir kami sudah laksanakan semua, mulai dari kehadiran penuhnya, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Tapi kembali lagi, Bu, ya, namanya kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Saya sebagai coach, saya akan lebih lagi meningkatkan kemampuan saya, mengembangkan lagi kemampuan saya dalam pengembangan kompetensi pada coach nantinya, Bu, coaching. Oke. Iya. Kemudian dari kompetensi yang Bapak kembangkan, indikator yang Bapak bisa jadikan sebagai penilaian untuk keberhasilan dari kompetensi itu apa ya, Pak? Indikator yang boleh saya dapatkan dari keberhasilan hasil coaching saya tadi, Bu, bagaimana betul-betul saya mendengarkan dengan seksama apa yang Ibu Reski keluhkan, Oke. apa yang Ibu Reski rasakan. Saya mencarikan solusi, kami menemukan solusi, bukan cuma dari saya, tapi dari Ibu Reski sendiri secara tidak sadar menemukan sendiri solusi. Apa yang tadi Bapak sudah sampaikan dari awal? Yang pertama adalah kehadiran penuh, Iya. mendengarkan secara aktif, menggali pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Nah, dari keempat itu, kira-kira apakah Bapak merasa adakah kompetensi yang masih perlu Bapak kembangkan lagi? Yang Bapak anggap itu, oh saya merasa ini masih kurang Iya. di dalam diri saya. Dari keempat kompetensi yang telah saya lakukan pada coaching tadi, Bu, saya pikir yang boleh menjadi prioritas dalam pengembangan saya itu pada poin ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Bagaimana menggali informasi dari coachee dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu. Oke, luar biasa Pak Sul. Kompetensi yang Bapak hadirkan dan kompetensi yang Bapak rencanakan untuk Bapak terus mau kembangkan, Pak. Ya, Iya. saya sebagai pengamat tadi memang saya melihat alur coaching yang terjadi itu sudah luar biasa, dinamikanya memang sudah mengikuti sistematis dari alur Tirta,
di mana di dalamnya tercantum di dalam alur tirta ya Bapak Ibu ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, dari keempat langkah-langkah di dalam alur tirta ini, saya lihat tadi di dalam aktivitas coaching itu sudah tersampaikan secara baik, dan si coach juga bisa dengan bebas menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, dan pada akhirnya si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, luar biasa Bu Reski, mudah-mudahan permasalahannya bisa mendapatkan solusi yang baik ya setelah tadi kita menggali. Ya. Oke, baik Bu. Sebelum kita akhiri sesi coaching praktek hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru hebat. Semoga apa yang kami berikan, kami tampilkan ini bisa memperkaya Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta. Saya sebagai pengamat, Indah Permaisari, rekan saya. Dan saya sebagai coach, Zulkifli Absar. Saya sebagai coach, Reski Anita Masrianti. Oke. Demikianlah kegiatan kami hari ini. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat, dan salam guru penggerak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Masa akan melaksanakan coaching supervisi penduduk. Ya, seperti itu. Oke. Baik, Bu. Jadi bisa dikatakan Ada beberapa hal yang saya yang paling mungkin Ibu bisa. Saya lupa, Bil. Mama. atau metode dalam pengajaran saya. Cut dulu, Wahyu. Aku lupain. Sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita hari ini, apa yang Bapak bisa simpulkan? Guru penggerak. Salam guru penggerak. Reski Anita Masrianti sebagai coach.
Baik, jadi